Renungan kita pada hari Sabat ini merupakan sambungan dari pekabaran bagian pertama yang sudah kita pelajari 3 tahun lalu. Jadi mohon maaf, kita sudah pelajari bagian pertama 3 tahun lalu, tetapi bagian keduanya baru muncul Sabat ini. Dan bagi yang rindu untuk mengikuti bagian pertama, bisa mengikuti pelajaran dalam channel YouTube Yohanes 1:7-3 dengan judul Perjanjian Bapa dan Anak bagian 1. Pekabaran ini dibagi 2 karena pembahasannya cukup panjang. Karenanya dibagi dalam 2 bagian. Dan bagian kedua ini kami beri judul Perjanjian Bapa dan Anak sudah selesai. Dan sebelum kita masuk ke bagian 2, mari kita segarkan mengapa disebut Perjanjian Bapa dan Anak. Kenapa hanya 2 yang berjanji? Mari kita buka Alkitab kita dalam Zakaria 6 ayat 12-13. Zakaria 6 ayat 12-13 berkata, "Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan, dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam, dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua." Inilah bukti dalam Alkitab bahwa rencana keselamatan atau permufakatan tentang damai, atau dalam bahasa Inggris disebut Councils of Peace, ada di antara 2 makhluk. Ya, itu sebabnya disebutkan di antara mereka berdua. Dan dalam ayat 12 disebutkan inilah orang yang bernama Tunas. Tunas itu adalah Yesus Kristus, anak Allah. Dan kita sudah belajar bahwa Tuhan dalam huruf besar adalah Jehovah, dan dia adalah Allah Bapa. Permufakatan damai yang menyatakan damai kepada manusia ada antara 2 makhluk, yaitu Bapa dan anaknya. Hanya 2 dan tidak ada yang lain. Ini perlu ditekankan karena kesalahan konsep tentang Allah merusak pengertian tentang Injil, yaitu khususnya tentang rencana keselamatan. Nah, tentang ayat ini, Roh Nubuat berkata dalam Christ in His Sanctuary, halaman 139 paragraf 1. "Dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Kasih Bapa tidak kurang dari kasih anak adalah sumber keselamatan bagi ras manusia yang hilang." Jelas bahwa permufakatan tentang damai itu hanya antara 2 oknum, yaitu Bapa dan anaknya. Kasih Bapa tidak kurang dari kasih anak. Roh Nubuat selaras dengan apa yang Alkitab nyatakan, sebab memang Alkitablah yang tertinggi. Inilah dasarnya bahwa perjanjian itu adalah antara Bapa dan Anak. Sekarang mari kita ringkaskan bagian pertama agar menolong kita memasuki bagian kedua. Paulus berkata dalam Ibrani 9 ayat 18, "Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada umat Allah, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat." Peristiwa ini adalah peristiwa setelah Musa menerima hukum dari Allah dan menuliskannya dalam buku atau kitab. Dan setelah membacakan kepada bangsa Israel, Musa mensahkannya dengan memercikan darah. Darah itu dipercikan kepada kitab tersebut dan kepada seluruh umat Israel. Karenanya Musa mensahkan perjanjian yang pertama dengan darah. Dan sejak itu berlakulah perjanjian yang lama atau yang disebut perjanjian pertama. Old Covenant atau First Covenant. Berikut diagramnya agar kita dapat memahami dengan lebih baik. Perjanjian lama Allah berikan kepada Musa di Gunung Sinai berperan
dan Musa berperan sebagai pengantara. Musa adalah pengantara antara bangsa Israel dengan Allah. Dia terima dari Allah dan dia sampaikan kepada Israel. Kemudian, saat umat dan kitab dipercik dengan darah, disitulah perjanjian lama disahkan atau berlaku. Dan sesudah perjanjian lama itu berlaku, salah satunya adalah mendirikan Ka'bah dan melaksanakan sistem upacara, yaitu upacara di Ka'bah dan upacara keimamatan. Jadi, pelayanan keimamatan itu dimulai sejak perjanjian disahkan, yaitu dengan dipercik dengan darah. Nah, sebagai informasi, barang siapa yang masih melakukan upacara Ka'bah dan hari-hari raya masih hidup dalam perjanjian lama, dan mereka agar sah harus dipercik dengan darah terlebih dahulu. Ya, ingat bangsa Israel pada waktu mereka terima perjanjian lama itu, baik kitab maupun bangsa Israel dipercik Musa dengan darah. Baru perjanjian lama itu sah untuk dilakukan. Yang mana salah satunya adalah Ka'bah dan juga hukum upacara hari-hari raya. Jadi kalau ada umat-umat Tuhan yang zaman sekarang ini masih merayakan hari raya dan mereka tidak menerima percikan darah, belum sah. Kalau mau cari sah, tetapi sayangnya tidak perlu lagi, semuanya itu sudah digenapi. Kenapa ini kita perlu pahami? Karena melalui perjanjian lama ini, Allah menyatakan secara rinci rencana keselamatan dalam perjanjian baru nantinya. Kalau saya bilang perjanjian lama dengan perjanjian baru, itu bukan yang dalam Alkitab ya. Kalaupun serupa, tapi maknanya akan lebih mengena bila mana kita hubungkan dengan istilah covenant, yaitu perjanjian antara Bapa dan umatnya. Kalau buku Alkitab itu dibagi dua hanya untuk menyatakan ini zaman nabi-nabi, ini zaman sesudah nabi-nabi. Istilahnya serupa, agar jangan tercampur. Jadi pada waktu kita bilang perjanjian lama dan perjanjian baru, itu adalah antara perjanjian Allah dengan umatnya. Jadi jika kita salah memahami perjanjian baru, ini potensinya kita salah memahami perjanjian yang lama. Nah, sejak Abraham sampai di Sinai ada 430 tahun. Apapun yang terjadi sesudah 430 tahun itu, yaitu dengan adanya kitab hukum dan sistem upacara, tidak dapat membatalkan apa yang telah dinyatakan kepada Abraham. Sebab janji itu Allah telah nyatakan kepada Abraham terlebih dahulu. Nanti diulangi di Sinai. Ya. Mari kita buka Galatia 3 ayat 19. Galatia 3 ayat 19 berkata, kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaran malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Jangan lupa, hukum yang dimaksud adalah keseluruhan sistem yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai. Nah, perhatikan, penjelasan dari tadi bahwa perjanjian lama itu adalah tentang hukum dan sistem, lambang dan bayangan, yang hanya berlaku sampai batas waktu tertentu, yaitu sampai keturunan itu datang. Jadi, perjanjian lama itu diberikan sampai kegenapan keturunan yang dijanjikan tiba. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Artinya, setelah perjanjian lama menuntaskan perannya, digenapi di perjanjian baru. Keturunan yang datang itu, yang adalah Yesus, menggenapi semua yang dalam perjanjian lama. Dan sekarang pertanyaannya adalah, kapan keturunan itu datang? Yaitu saat anak Allah datang melalui garis keturunan Abraham, menjadi manusia di dunia ini, pada waktu dia lahir di dunia ini. Bukan yang kedua. Nah, keturunan yang datang ini artinya anak Allah datang sebagai manusia, lahir di Bethlehem. Dan jika kita memahami bahwa kedatangan yang dimaksud adalah kedatangan yang pertama, maka kita memahami bahwa
perjanjian lama belum digenapi. Tetapi kalau kita memahami kedatangan Yesus itu adalah kedatangan Yesus yang kedua kali, maka kita menganggap perjanjian yang lama itu sudah digenapi. Sebab pada waktu Yesus hidup di dunia ini masih berlaku itu hukum-hukum, ya. Tetapi nanti pada waktu dia mati baru digenapi. Ya. Jadi kita perlu pahami bahwa kedatangan yang dimaksud adalah kedatangan yang pertama. Kalau yang kedua itu semua sudah tidak berlaku lagi. Karena kedatangan kedua adalah kedatangan Yesus datang menjemput kita semua. Hukum-hukum itu sudah tidak berlaku lagi, khususnya hari-hari raya. Kembali kepada perjanjian lama, Old Covenant. Ada masa waktunya, yaitu sampai keturunan itu datang, yaitu Kristus menjadi manusia. Karena perjanjian lama telah melaksanakan perannya sebagai lambang dan bayangan. Dan saat kegenapannya tiba, tentu lambang dan bayangan tidak diperlukan lagi. Ini perlu kita ingat, karena ada umat yang percaya perjanjian lama diganti dengan perjanjian baru. Karena yang lama gagal. Perjanjian yang lama tidak gagal, tapi orang yang menghidupkannya yang gagal, yaitu bangsa Israel. Perjanjian itu sendiri sempurna dan telah menyelesaikan peranannya dengan baik. Semua sementara dan telah digenapi saat Yesus datang. Dan bukan untuk selamanya. Artinya perjanjian yang lama itu bukan untuk selamanya. Paulus juga gunakan istilah penuntun bagi perjanjian yang lama yang tidak berlaku saat iman datang atau keturunan itu datang. Mari kita buka Ibrani 8 ayat 6 sampai 7. Ibrani 8 ayat 6 sampai 7 berkata, "Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua." Kalau perjanjian yang pertama artinya perjanjian yang lama, Old Covenant. Perjanjian yang kedua adalah perjanjian yang baru. Nah, dikatakan di sini terkesan perjanjian pertama itu cacat dan perlu pengganti. Yang dimaksud dengan cacat di sini adalah perjanjian yang lama itu tidak menyelamatkan. Perhatikan ayat selanjutnya, ayat 8. Ibrani 8 ayat 8 dikatakan, "Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda." Kalau dalam bahasa Inggris kita baca, Ibrani 8 ayat 8 ini dikatakan, "For finding fault with them." Finding fault itu adalah mencari kesalahan, cari-cari salah, itu finding fault. Dan dari sini terlihat kesalahan pada orang dan bukan pada perjanjian. Kesalahan itu bukan pada perjanjian, tetapi kurang iman dari umat Allah. Dan kurang iman ini bukanlah alasan mengapa perjanjian lama berakhir. Sebab kalaupun umat dengan setia menghidupkan perjanjian lama, perjanjian itu bagaimanapun akan selesai atau digenapi. Jadi bukan masalah orang setia atau tidak setia, tetapi memang perjanjian lama ada masanya, ada akhirnya. Sebab itu rencana Allah dan bukan rencana manusia. Seandainya umat setia, maka mereka menerima berkat dari perjanjian lama itu. Tapi sayangnya mereka tidak setia. Tapi meski membawa berkat, namun perjanjian lama tidak membawa keselamatan. Inilah kekurangan perjanjian lama, tetapi sebagai lambang dan bayangan perjanjian itu sempurna. Ini yang kita perlu pahami dari maksud Paulus. Perjanjian yang lama tidak sempurna dari segi menyelamatkan. Perjanjian lama tidak menyelamatkan, tetapi perjanjian yang lama sempurna dalam perannya sebagai bayangan, sebagai lambang. Itu sempurna dia. Sebagaimana tadi kita sudah pelajari ya, bahwa jam matinya Yesus saja sama dengan yang dilambangkan. Itu maksudnya. Ya. Nah, apalagi kekurangan dari perjanjian lama? Mari kita baca Ibrani 7 ayat 18 sampai 19. Jadi jangan salah paham, perjanjian lama itu baik dan benar. Tetapi untuk menyelamatkan tidak bisa.
Jangan andalkan yang lama itu untuk selamatkan kita. Dikatakan memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan. Kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Dalam ayat 18 dikatakan, Paulus sebut hukum itu lemah, tidak mempunyai kekuatan, artinya lemah. Jangan kaget, Paulus sendiri yang nyatakan bahwa perjanjian lama ini lemah dan tidak berguna. Dalam bahasa Inggris dikatakan weak and unprofitable. Ini adalah perjanjian yang Allah buat dengan bangsa Israel. Kenapa? Karena tidak menyelamatkan. Pasti ada orang yang berkata, kita terkesan mengabarkan Allah tidak baik. Kenapa memberikan perjanjian yang lemah dan tidak berguna? Perjanjian yang lemah dan tidak berguna itu tidak membawa kesempurnaan pula. Sebab perjanjian yang Allah maksudkan berperan sebagai lambang, sebagai bayangan. Dia bukan untuk menyelamatkan. Kalau untuk menyelamatkan itu lemah, tidak berguna, dan tidak membawa kesempurnaan. Kegenapan perjanjian lama itu terdapat dalam Yesus. Tapi oleh orang Israel, mereka rubah maksudnya dan tujuannya, yaitu menjadi keselamatan atau untuk jadi kegenapan. Inilah yang Paulus nyatakan kepada mereka, bangsa Israel, bangsa Yahudi. Kamu itu, perjanjian yang lama itu, kamu jadikan sebagai kegenapan. Sepertinya itulah yang selamatkan kamu. Kamu dengan tekun mengikutinya semua, sepertinya kalau kamu sempurna mengikuti, kamu akan selamat. Paulus katakan apa? Itu lemah dan tidak berguna. Ingat ini buku Ibrani, buku nasihat Paulus kepada umat Allah dapat melihat bahwa keselamatan kita ada dalam perjanjian yang sebenarnya, yaitu perjanjian yang kedua, yang adalah Yesus. Lihat ayat 19. Hukum perjanjian yang lama itu tidak membawa kesempurnaan, karena memang dibuat untuk membawa kesempurnaan. Ya. Saya ulangi, perjanjian yang lama bukan membuat kesempurnaan, tetapi membawa kesempurnaan. Artinya menuntun kita menuju kepada yang baru, yang membawa kesempurnaan. Yang membawa kepada kita kesempurnaan adalah perjanjian yang baru. Perjanjian yang lama menuntun kepada yang baru itu. Jadi peran daripada perjanjian lama bukan menyempurnakan, tapi menuntun kita kepada yang membawa kesempurnaan. Roma 9 ayat 31 sampai 32 berkata, tetapi Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Israel menuruti perjanjian yang lama itu untuk mendatangkan kebenaran. Makanya mereka tekun sekali. Paulus bilang, kalau menurut hukum Taurat saya sempurna, Paulus bilang. Jadi mereka melakukannya dengan perbuatan, bukan karena iman. Sebab mereka tidak percaya akan apa yang dijanjikan. Mereka yang masih melakukan hukum upacara seperti orang Israel, mereka pun melakukannya bukan karena iman, tapi karena perbuatan. Ya. Hati-hati bagi mereka yang merayakan hari-hari raya. Itu sama dengan bangsa Israel. Melakukan itu semua bukan karena iman, tapi karena perbuatan. Supaya dengan melakukan itu mereka selamat. Paulus tegur itu. Israel jasmani dan beberapa kelompok umat Allah di zaman sekarang ini gagal melihat bahwa perjanjian lama hanyalah lambang dan bayangan. Dan malah menjadikan perjanjian lama itu jadi suatu jalan untuk dapatkan kebenaran oleh perbuatan. Mereka lakukan dengan tekun dengan berharap keselamatan. Bahkan saya dengar ada yang berbicara bahwa kalau tidak melakukan hari-hari raya tidak selamat. Ini ciri-ciri kegagalan Israel terjadi kembali di zaman ini.
Dan saat Yesus datang, mereka merasa terganggu. Sampai-sampai mereka bunuh Yesus agar mereka dapat teruskan program mereka menjalankan perjanjian lama ini melalui perbuatan. Padahal perjanjian lama itu diberikan untuk mereka dengan iman melihat janji. Ini adalah bayangan kepada kegenapan yang nanti di depan. Tapi jangan lupa, ini semua bukanlah alasan perjanjian lama berakhir. Tapi karena memang dalam rencana Allah, perjanjian lama itu bersifat sementara dan akan berakhir, yaitu saat Yesus datang. Alkitab berkata, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Roma 10 ayat 4. Perjanjian lama itu menunjuk kegenapannya dalam Kristus. Jadi fokusnya adalah Yesus. Semua lambang dan bayangan itu menunjuk kepada Yesus. Perjanjian lama itu adalah rambu atau jalan saat kita tiba di tujuan yang tidak kita butuhkan lagi. Perjanjian lama itu, saya ulangi ya, perjanjian lama itu adalah rambu jalan yang kita butuhkan untuk tiba pada Yesus. Saat kita tiba pada Yesus, itu semua tidak kita perlukan lagi. Jadi kalau mereka masih merayakan hari raya yang mana merupakan rambu jalan menuju Yesus, berarti mereka merasa belum tiba di Yesus. Mereka masih hidup di perjanjian yang lama. Ibrani 10 ayat 9 berkata, dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dari ayat ini apakah perjanjian itu berurutan atau bersamaan? Perjanjian itu berurutan. Yang pertama dulu selesai, baru yang kedua. Yang pertama dulu dihapus, baru yang kedua ditegakkan. Perjanjian lama dimulai di Sinai dan berakhir saat Yesus datang. Kita lihat bagannya. Ini diagram kita tadi, bagan kita tadi. Selanjutnya, perjanjian lama itu adalah bagian dari perjanjian kekal yang dibuat oleh Bapa dan Anak. Ya, perjanjian lama dengan perjanjian baru itu merupakan bagian dari sebuah perjanjian yang kekal. Perjanjian itu adalah perjanjian antara Bapa dan Anak yang dinyatakan kepada Abraham dan selanjutnya kepada Israel yang menunjuk kepada Kristus. Dengan kedatangan Kristus dan kematiannya, perjanjian lama berhenti dan perjanjian baru ditegakkan. Tirai di Ka'bah robek dan terbelah dari atas sampai bawah. Semua lambang dan bayangan berakhir. Galatia 4 ayat 22 sampai 26 berkata, bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka? Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Yang Paulus maksudkan di sini adalah Ishak dan Ismail. Ini semua kiasan atau simbol. Artinya kedua anak ini adalah kiasan, yaitu perjanjian lama dan perjanjian yang baru. Kedua perjanjian itu adalah kiasan yang merupakan gambaran kehidupan seseorang. Contoh, Ismail. Dia adalah perbuatan Abraham dalam mewujudkan rencana Allah, yaitu perjanjian lama. Allah berikan janji kepada dia, oleh perbuatan Abraham dia coba genapi, itulah Ismail. Tapi dia gagal. Ishak adalah gambaran kemerdekaan dalam perjanjian baru. Sebab itulah janji Allah dan Allah yang genapi, bukan manusia. Melalui ini kita bisa lihat bahwa jika perjanjian itu adalah kiasan yang menyatakan kondisi hati kita dari yang hidup oleh perbuatan, namun akhirnya hidup oleh iman, maka perjanjian itu terlihat paralel. Sebab keduanya sudah ada, tapi pilihan ada pada kita. Jadi kalaupun perjanjian lama
harus selesai dulu, baru perjanjian yang baru berlanjut. Tetapi dalam kehidupan kita masing-masing, keduanya paralel. Sebab perjanjian yang lama adalah pembenaran oleh perbuatan. Sementara perjanjian yang baru adalah pembenaran oleh iman. Keduanya ini ada dalam hidup kita. Pilih yang mana? Perhatikan Paulus menyatakan bahwa mereka yang hidup dalam perjanjian yang lama diterima di Sinai disebut anak-anak Hagar, anak-anak hamba. Karenanya mereka yang masih merayakan hari-hari raya orang Yahudi masuk dalam kategori ini. Mereka termasuk sebagai anak-anak Hagar, anak-anak hamba. Yang mereka lakukan bukan oleh iman, tetapi karena perbuatan. Kita sudah hidup dalam perjanjian yang baru, tapi masih banyak yang mengajak kembali ke perjanjian yang lama. Karenanya, hati-hati. Ingat, rencana keselamatan adalah antara bapa dan anak. Jangan rubah, jangan rusak, atau selewengkan dengan cara kita. Tetapi seperti firman Allah yang berkata kepada Israel dalam Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Bagian kita percaya seperti Abraham dan menurut kepada Allah. Nah, sebelum kita lanjutkan, penting untuk kita ingat. Kita lihat bagannya. Perjanjian lama atau perjanjian yang pertama itu adalah merupakan suatu bagian dari perjanjian yang kekal dibuat oleh bapa dan anaknya. Siapapun yang selamat, entah percaya kepada janji atau percaya kepada kegenapannya, itu merupakan bagian dari suatu perjanjian yang kekal. Sebab kalaupun perjanjian yang lama itu tidak menyelamatkan, tetapi barang siapa yang percaya kepada janji itu, selamat. Contohnya siapa? Henok, ya. Siapa lagi? Elia, Musa itu sendiri, Abraham. Yang pertama itu Abraham. Dia berbahagia melihat hariku, kata Yesus. Abraham berbahagia melihat hari saya, yaitu pada waktu saya mati di kayu salib. Jadi mereka yang percaya kepada kegenapan janji itu selamat. Meskipun perjanjian yang lama itu tidak menyelamatkan. Jadi perjanjian yang lama dengan perjanjian yang baru merupakan bagian dari perjanjian yang kekal. Itu yang di atas itu ya. Itu bagian. Jadi siapapun yang selamat itu bukan karena perjanjian lama atau perjanjian baru, tapi perjanjian yang kekal, ya, yang dibuat antara bapa dan anak. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Tadi itu ringkasan bagian pertama. Ya, saya berusaha tidak panjang, tapi rupanya cukup panjang. Tapi tidak apa-apa ya, supaya menyegarkan. Melihat. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu perjanjian bapa dan anak sudah selesai. Kita baca Lukas 22 ayat 20. Dikatakan di sana, juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia disebutkan perjanjian baru oleh darahku. Tapi perhatikan dalam terjemahan King James. Dikatakan, this cup is the New Testament in my blood. Apa artinya in my blood? Di dalam darahku. Ya, bukan by blood. Bukan by my blood. Kalau by boleh, oleh darahku. Tetapi kalau in my blood artinya di dalam darahku. Jadi perjanjian baru itu ada di dalam darah Yesus. Nah, apa itu darah? Hidup. Imamat 17 ayat 14 berkata, karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun janganlah kamu makan. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakannya haruslah dilenyapkan. Darah itu nyawa atau hidup. Jadi, Lukas 22 ayat 20 tadi berkata, cawan ini adalah perjanjian baru di dalam hidupku. Inilah yang Yesus mau sampaikan kepada para muridnya. Hidupnya Yesus itulah perjanjian baru.
Artinya, inti dari perjanjian baru itu adalah hidupnya Yesus yang adalah darahnya. Tidak lama sesudah upacara ini, Yesus disalibkan. Dan dia menyerahkan nyawanya, yaitu hidupnya untuk menebus kita dari dosa. Inilah yang Yesus berikan kepada murid-muridnya. Terimalah perjanjian yang baru ini, yaitu darahku yang adalah hidupku. Ingat tadi, perjanjian yang lama disahkan oleh Musa dengan apa? Memercikan darah. Demikian juga dengan perjanjian yang baru disahkan oleh darahnya Yesus, hidupnya Yesus itu sendiri. Ini penting kita ingat dan pahami, sebab perjanjian kekal itu adalah antara Bapa dan anaknya, hanya dua dan tidak ada oknum yang lain. Dan perjanjian baru itu adalah tentang Kristus dan hanya Kristus, tidak ada yang lain. Banyak yang tidak sadar bahwa doktrin Trinitas menghancurkan perjanjian kekal ini. Perjanjian baru itu dalam darah Yesus, yaitu hidupnya Yesus. Nah, doktrin Trinitas katakan bahwa Yesus telah kembali ke sorga dan kemudian mengutus oknum lain yang mereka sebut Allah Roh untuk menolong kita berjalan dalam perjanjian yang baru itu. Yesus kembali ke sorga, dia utus oknum lain yang namanya Allah Roh untuk menolong kita berjalan dalam hidup Yesus. Bisa lihat? Doktrin Trinitas menghancurkan kebenaran ini. Itu hidupnya Yesus. Tapi bukan dia yang tolong kita, dia suruh orang lain tolong kita untuk hidup di dalam hidupnya Yesus. Perjanjian baru itu adalah tentang hidupnya anak Allah. Karenanya, agar kita dapat memiliki hidupnya Yesus, kita perlu siapa? Yesus. Itu sebabnya Yohanes menuliskan, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. 1 Yohanes 5 ayat 12. Artinya kalau kita mau memiliki hidup Yesus, kita harus terima siapa? Yesus, bukan terima orang lain yang tidak pernah mengalami hidup itu. Ya kan? Allah Roh itu ada pernah dituliskan dalam Alkitab menjadi manusia dan hidup sebagai manusia. Tidak pernah. Lalu dia mau tolong apa bagi kita? Ya. Ini pentingnya Yesus bilang, perjanjian baru itu ada di dalam darahku, hidupku. Jadi kamu perlu saya, bukan orang lain. Ya. Dan agar kita dapat menghidupkan kehidupan Yesus yang adalah perjanjian baru itu, kita perlu siapa? Yesus lagi, yang hadir oleh kehadiran Roh-Nya. Bisa lihat ya, bahwa doktrin Trinitas menghancurkan perjanjian keselamatan yang Bapa dan Anak buat. Ya. Inilah janji yang dirindukan oleh para pendahulu kita, yaitu untuk memiliki hidup yang adalah hidupnya Yesus. Mereka hanya lihat dari jauh akan janji itu. Semua lambang dan upacara berakhir sebab darah yang sebenarnya, yaitu hidup Yesus, sudah tiba. Itulah sebabnya Yesus katakan kepada murid-muridnya, cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku, yaitu hidupnya Yesus. Karenanya bagi mereka yang masih sibuk dengan merayakan hari-hari raya, bertobatlah. Itu semua adalah lambang, kegenapannya sudah di sini, yaitu darahnya Yesus, hidupnya Yesus itu sendiri. Ibrani 9 ayat 16 dan 17 berkata, sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut wasiat, tapi dalam terjemahan King James disebut testament. Testament itu adalah kesaksian atau perjanjian. Dalam bahasa aslinya juga dikatakan perjanjian. Tapi memang wasiat juga merupakan suatu perjanjian. Dan agar perjanjian itu berlaku, maka si pembuat janji itu harus mati dulu. Sebab jika tidak mati, maka perjanjian itu tidak berlaku. Nah, dari antara Bapa dan Anak, yang berjanji untuk memberikan hidupnya, mati bagi kita adalah Yesus, Anak Allah.
Kita bisa baca dengan lengkap dalam buku Story of Redemption bab 5. Dan agar Yesus mengalami kematian, dia harus datang ke dunia ini menjadi manusia. Dan pada waktu Yesus berkata, perjanjian baru ini di dalam darahku, artinya tidak lama lagi dia akan mati. Dan saat Yesus mati, maka perjanjian ini, yaitu wasiat ini, berlaku. Sebab sebelum Yesus mati, itu semua masih janji dan belum digenapi. Ini pentingnya kita pahami, supaya kita melihat bahwa itu hari-hari raya, hukum-hukum upacara itu tidak berlaku lagi pada waktu Yesus mati. Itu bagian daripada janji, perjanjian itu. Dan itu semua digenapi pada waktu Yesus mati, maka wasiat yang baru berlaku. Itu sebabnya dalam pengesahan perjanjian lama ada proses sembelih domba, memercikan darah kepada kitab dan umat. Demikian juga perjanjian baru, ada sembelih domba, siapa dia? Yesus, dan darahnya dicurahkan bagi kita sebagai perjanjian yang baru. Artinya, barang siapa yang merayakan hari raya, menganggap Yesus belum disembelih, belum mencurahkan darahnya, belum mensahkan wasiat ini untuk berlaku. Mereka batalkan lagi itu. Ya. Nah, apa hasilnya kalau kita menerima darah Yesus yang adalah hidupnya? Kita diterima menjadi anak-anak Allah. Bapa melihat kepada kita sebagaimana Bapa melihat anaknya. Kita menjadi anak-anak Allah bukan karena status kita, bukan karena daftar keanggotaan gereja, bukan karena jasa-jasa kita dalam melayani, tapi karena hidup Yesus. Inilah pentingnya Yesus menjadi salah satu dari kita, yaitu menjadi manusia. Agar melalui hidupnya kita bersatu dengan Yesus, dan dengan menjadi milik Yesus, kita menjadi milik Allah, anak-anak Allah. Nah, ada ayat yang disalahartikan oleh banyak orang sehubungan dengan kematian Yesus, yaitu Wahyu 3 ayat 18. Dikatakan di sana, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah tersembelih. Ada yang mengartikan ayat ini bahwa Yesus telah tersembelih sejak dunia dijadikan. Apakah benar demikian? Oh tidak. Ya. Perhatikan Alkitab berkata, 1 Petrus 1 ayat 19 dan 20. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Yesus bukan tersembelih sebelum atau sejak dunia dijadikan, tapi dipilih. Ya, atau dalam versi King James dikatakan foreordained, yang artinya ditahbiskan sebelumnya untuk menjadi korban pendamaian. Yesus dipilih menjadi korban sejak dunia dijadikan, tapi bukan mati saat itu. Dan perhatikan yang Paulus katakan dalam Ibrani 9 ayat 25 dan 26. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang, ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Jika Yesus memang tersembelih sejak dunia dijadikan, maka Yesus mengalami penderitaan yang berulang-ulang. Tetapi tidak, Paulus katakan Yesus hanya satu kali menderita, satu kali mati saja, yaitu waktu dia mati di kayu salib sebagai manusia. Inilah yang Petrus sampaikan bahwa anak Allah telah ditabiskan dahulu untuk mati, tapi matinya hanya satu kali. Ya. Yaitu pada saat dia menyatakan dirinya kepada kita di zaman akhir. Perhatikan, Paulus katakan Yesus mati di zaman akhir. Kematian Yesus itu terjadi di zaman akhir. Zaman itu saja sudah zaman akhir, apalagi zaman kita sekarang ini. Ini sudah di ujung-ujung dari zaman akhir. Karenanya kalau ada yang mengajarkan bahwa Yesus telah tersembelih sejak dunia dijadikan dan menjadi nyata saat dia datang ke dunia ini dengan mati di kayu salib, hal itu tidak alkitabiah.
Sebab ada yang mengajar begitu, bahwa dia sudah tersembelih dahulu. Nanti wujudnya adalah waktu di kayu salib. Nah, itu ajaran tidak alkitabiah. Yesus hanya mati satu kali, yaitu waktu dia datang sebagai manusia Yesus Kristus. Sebab kitalah manusia ini yang dia selamatkan. Kita kembali ke bagan kita. Di sini perjanjian yang lama disahkan, yaitu di Sinai. Dan di salib perjanjian yang baru disahkan, yaitu pada waktu Yesus berkata, sudah selesai. Pada waktu Yesus berkata, sudah selesai, dia berkata kepada Bapanya, bahwa permufakatan damai antara Bapa dan Anak sudah selesai. Kegenapan lambang sudah tiba, rencana keselamatan terpenuhi. Ini amaran keras bagi mereka yang masih sibuk dengan hari-hari raya. Sebab dengan melakukan upacara hari raya, mereka berkata, belum selesai. Kegenapan belum tiba, dan bahkan mereka merayakan hari raya dengan tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena pada saat mereka merayakan hari raya, tidak ada sama sekali darah. Ingat, darah itu adalah unsur terpenting, komponen terpenting dalam rencana keselamatan. Itu sebabnya disahkan dengan darah. Yesus katakan perjanjian baru itu dalam darahku. Jadi barang siapa yang merayakan hari raya tanpa darah, kita harus prihatin. Sudah tidak harus dirayakan, salah pula. Tidak ada gunanya. Ya. Oleh karena itu bertobat. Pelajaran ini tolong sampaikan kepada mereka, kabarkan, ya. Camkan bahwa hari raya tanpa darah sama dengan sia-sia. Karenanya saat Yesus berkata sudah selesai, percayalah itu sudah selesai. Perjanjian baru yaitu hidupnya Yesus sudah disahkan dapat menjadi milik kita. Yang dulu adalah janji, sekarang telah digenapi. Yaitu digenapi di dalam darahku, yaitu hidupnya Yesus. Dan pada waktu Yesus menyatakan hal ini, dia telah menjadi manusia. Kalau saya tadi rubah-rubah bagannya, perhatikan, yang berubah kecil-kecil saja. Makanannya mesti diperhatikan. Sekarang perubahannya adalah di dalam darahku. Pada waktu Yesus katakan, perjanjian baru itu di dalam darahku, dia berkata sebagai manusia. Manusia apa? Manusia ilahi. Nah ini dia. Yang disebut Adam yang akhir. Itu sebabnya Yesus dapat genapi janji itu. Oleh karenanya sekarang kita memiliki kepenuhan Roh Kudus yang adalah hidupnya Yesus itu. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam menjadi putra dan putri Allah halaman 35 paragraf 3. Pemberian roh itulah pemberian hidup Kristus. Sebab memang perjanjian yang baru itu di dalam darahnya yang adalah hidupnya Yesus itu. Jadi oleh kematian Yesus di kayu salib tidak hanya mensahkan perjanjian baru, tapi kita juga dapat menerima Roh Kudus yang adalah hidupnya Yesus. Dan dengan menerima hidupnya Yesus, kita menerima hidup manusia ilahi Yesus Kristus. Dengan menerima hidup Yesus itu, kita turut mengambil bagian dalam alamiah ilahi. Perhatikan Roh Nubuat katakan dalam The Youth Instructor Juni 30 tahun 1892 paragraf 3. Di dalam Kristus, keilahian dan kemanusiaan dipersatukan. Dan satu-satunya cara di mana manusia dapat menjadi pemenang adalah dengan mengambil bagian dari alamiah ilahi setelah lolos dari kerusakan yang ada di dunia melalui nafsu. Keilahian dan kemanusiaan berpadu di dalam dirinya yang memiliki Roh Kristus. Sebab Roh Kristus itu adalah hidupnya Yesus dan hidupnya Yesus adalah hidup manusia ilahi. Di dalam Yesus keilahian dan kemanusiaan bersatu. Dan ini bukan hanya milik Yesus, ini dapat menjadi bagian kita. Bahwa kita juga dapat memiliki kesatuan ilahi dan kemanusiaan dalam diri kita dengan menerima Roh Kristus. Kita mengambil bagian dalam alamiah ilahi.
Inilah pentingnya kita mengerti dengan benar tentang perjanjian Bapa dan Anaknya. Oleh perjanjian itu kita dapat menerima darah Yesus yang adalah hidupnya, yang adalah perjanjian baru itu, yang dicurahkan kepada kita, yang disebut Roh Kudus. Sehingga kita dapat mengambil bagian dari alamiah ilahi dan keluar sebagai pemenang sebagaimana Yesus menang. Pertanyaannya, apakah hidup manusia ilahi Yesus Kristus itu sudah ada sebelum salib atau sesudah salib? Sebelum salib belum ada. Tapi apakah ada Roh Kudus? Ada. Sebelum salib, hidup Yesus itu adalah hidup ilahi. Sesudah dia datang ke dunia ini menjadi manusia, baru sesudah itu ada Roh Kudus yang adalah hidup manusia ilahi. Kenapa disebut hidup manusia ilahi? Apakah Yesus datang ke dunia ini sebagai makhluk, terus masuk ke dalam tubuh manusia, sehingga dalam manusia itu ada dua makhluk, yang dikatakan oleh Presiden GC 200%. Ya. Jesus is 100% God, 100% man, 200%. I cannot explain, but I believe, kata dia ya, by faith. Apakah begitu? Apa yang terjadi pada waktu Yesus datang ke dunia ini? Roh Tuhan ada padanya, rohnya Bapa ada pada Yesus. Ya. Brother. Terima kasih Bang. Jadi yang datang itu adalah rohnya, hidupnya. Yesus datang ke dunia ini bukan lepaskan hidupnya, saya mau jadi manusia, saya mesti ambil hidup manusia. Hidup ilahi saya lepas. Hidup manusia saya ambil, saya turun ke dunia supaya jadi manusia. Tidak demikian. Sebab hidup cuman satu, bersumber dari Allah Bapa yang diberikan kepada semua melalui anaknya. Hidup Yesus dengan hidup Bapa sama. Hidup yang itu dia bawa ke dunia ini. Yang oleh kuasa Allah, kata Paulus, engkau memberikan aku tubuh. Ya. Menyediakan aku tubuh. Jadi keilahian Yesus yaitu hidupnya, pikirannya, karakternya, semua tentang pribadinya itu dibungkus dengan kemanusiaan. Bukan makhluk Yesus yang dibungkus dengan makhluk yang lain lagi. Tidak demikian. Bagaimana caranya? Jangan tanya. Itu kuasa Allah. Jadi hidup Yesus itu seutuhnya turun ke dunia ini dengan masuk ke dalam rahim Maria. Itulah yang dibungkus dengan kemanusiaan. Kita yang berdosa ini begitu berhadapan dengan yang ilahi, kita apa? Mati. Tidak bisa. Tapi oleh karena kuasa Allah, makanya Roh Allah itu yang mewujudkan. Yesus bilang, engkau memberikan aku tubuh. Yang memproses itu Bapa, bukan dia. Dia menerima jadinya. Supaya kita memahami kenapa Yesus disebut manusia ilahi. Bukan ada dua makhluk yang bergabung jadi satu, bukan. Tetapi hidupnya Yesus itu secara seutuhnya, pikirannya, karakternya, itu semua dibungkus dengan tubuh manusia. Dan hidup itulah yang dia miliki di dunia ini. Yang nanti di kayu salib dia bilang apa? Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Hidup yang dia bawa dari surga itulah yang dia serahkan kembali kepada Bapa, sebab itu berasal dari Bapa. Dan dengan Yesus kembali ke surga, dia diurapi menjadi imam besar kita. Makanya kita mempunyai imam besar manusia ilahi. Yesus adalah sungguh-sungguh manusia, tetapi hidupnya adalah ilahi. Itu sebabnya saat Yesus dimuliakan, dia curahkan hidupnya, agar hidup manusia ilahi itu menjadi bagian kita. Kita mengambil bagian dari alamiah ilahi. Itu sebabnya pada saat kita mati dan dibangkitkan, apa yang diubahkan dari hidup dari kita? Hanya tubuh yang diubahkan. Tubuh kita. Ya, amin Bang. Hanya tubuh yang diubahkan.
Sebab kalau kita menerima Roh Kristus, kita mengambil bagian dari alamiah ilahi. Hidup kita tidak perlu lagi dirubah. Hanya tubuh kita yang harus dirubah. Makanya yang dibicarakan oleh Alkitab dan Roh Nubuat apa? Tubuh. Tubuh fana ini diubahkan pada waktu Yesus datang dan menjemput kita. Tapi hidup kita sudah harus sekarang berubah. Christ in you is the hope of glory. Harus mulai dari sekarang. Tidak bisa tunda-tunda. Kalau mau mengambil bagian dari alamnya ilahi, harus memiliki Roh Yesus, Kristus dalam kita. Itulah tema kita tahun ini, karena kita percaya Tuhan mau datang. Inilah pengertian yang benar tentang Roh Kudus. Hidup manusia ilahi Yesus yang dicurahkan kepada kita, yang disebut dengan Roh Kristus. Ajaran Trinitas berkata bahwa Roh Kudus itu bukan Yesus, dan mereka sebut Allah Roh. Ini menghancurkan permufakatan damai yang dibuat antara Bapa dan Anak. Kenapa menghancurkan? Sebab doktrin Trinitas katakan bahwa Allah Roh itu juga bukan Roh Kristus. Bukan Kristus, bukan rohnya Kristus, itu oknum lain. Dan ini membawa kebinasaan. Kalau rencana keselamatan sudah dihancurkan, tentunya membawa kebinasaan. Itu dianggap tidak ada. Perhatikan bagannya. Kita ini semua adalah keturunan Adam yang pertama. Betul? Betul ya? Kita keturunan Adam yang pertama. Makanya kita semua pasti mati. Kita binasa karena kita keturunan Adam yang jatuh dalam dosa. Tetapi kita bisa lahir kembali menjadi anak-anak Adam yang akhir. Siapa dia? Yesus. Dengan menerima hidupnya, yaitu rohnya. Makanya dia bilang, inilah perjanjian yang baru, yaitu di dalam darahku, yang adalah hidupku. Yang nanti dia berikan kepada kita melalui pencurahan rohnya. Nah, doktrin Trinitas katakan apa? Yang dicurahkan itu bukan Roh Kristus, tapi Allah Roh oknum lain. Adakah itu merupakan kegenapan perjanjian yang baru? Tidak, perjanjian yang baru dalam hidup Yesus, dalam darah Yesus, rohnya Yesus. Tapi yang dicurahkan katanya oknum lain yang bukan Yesus. Apakah kita lahir kembali menjadi anak-anak Allah melalui Allah Roh? Tentu tidak. Artinya tidak dianggap itu rencana keselamatan, dihancurkan. Dan kalau itu dihancurkan, itu sama dengan kita tetap anak Adam yang pertama. Kita binasa. Jadi jangan main-main dengan ajar-ajar doktrin yang tidak dimengerti. Ya. Karena kebanyakan kaum Trinitas, mereka tidak mengerti, tapi mereka bela dengan mati-matian. Yang mana bisa mati gara-gara doktrin itu. Ini tidak main-main. Makanya penting pelajaran itu diulang dari awal supaya kita mengerti tahap demi tahapnya. Dan melihat di mana masalah yang dibuat oleh Trinitas. Kita bukan hanya bicara 3113. Oh bukan, itu sederhana sekali. Tidak perlu belajar masalah itu. Anak SD juga mengerti. Ada 3, ada 1. Ada 1, ada 3. Tapi kenapa 3 jadi 1 merusak rencana keselamatan? Ini penting kita pelajari dan pahami dan kabarkan. Jadi bukan hanya kaum pemelihara hari raya yang harus bertobat, tetapi kaum Trinitas juga bertobatlah. Sebab doktrin Trinitas menghancurkan rencana keselamatan yang dibuat Bapa dan Anaknya. Nah, tentang Adam yang akhir, penting kita ketahui, sudah hampir selesai. Fakta bahwa Yesus menjadi manusia selamanya. Ini perhatikan ya. Sederhana tapi penting kita ingat. Fakta bahwa Yesus menjadi manusia selamanya adalah bukti dan jaminan terbesar bahwa manusia tidak akan lagi berpisah dari Bapa. Sebab anak Allah adalah salah satu dari kita. Ya. Ingat, gara-gara dosa, manusia terpisah dari Bapa, gara-gara dosa. Tetapi Bapa karuniakan anaknya menjadi manusia untuk menebus kita dari dosa,
agar kita dapat kembali bersatu dengan Bapa. Jalannya adalah anak Allah yang jadi manusia itu. Dan karena anak Allah adalah manusia, artinya manusia dengan Bapa tidak akan pernah berpisah lagi. Sebab anak Allah yang Dia kasihi, yang berkenan kepadanya, yang hidup sempurna adalah manusia. Artinya kita juga tidak akan berpisah lagi dengan Bapa jika kita memiliki anak. Jika anak menjadi bagian kita, yaitu menerima hidupnya, rohnya yang adalah perjanjian yang baru itu. Itu sebabnya, saudaraku dalam Tuhan, Yesus berkata, sudah selesai. Dia katakan itu sebagai Adam yang akhir. Tidak ada lagi Adam yang berikut. Selesai. Itu sebabnya Injil disebut kabar baik. Yang membuat perjanjian adalah Allah Bapa dan anaknya. Oleh karena itu, saat kita menerima hidup anak Allah yang adalah rohnya, maka kita dipersatukan dengan Bapa dan anak yang membuat perjanjian itu. Yohanes berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 3 sebagai ayat penutup. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Pertanyaan bagi kita adalah, kita sudah berada dalam perjanjian yang baru. Adakah kita mengalami perjanjian yang baru itu? Perjanjian yang baru itu ada dalam darah Yesus, yang adalah hidupnya Yesus, yaitu rohnya. Karenanya untuk kita dapat mengalami perjanjian yang baru itu, kita harus menerima rohnya, menerima Yesus itu sendiri. Karenanya kita perlu untuk terima Yesus dalam hati. Christ in you, the hope of glory. Inilah rahasia mulia yang kaya, yang Allah Bapa bilang sama Paulus, kabarkan kepada banyak orang, supaya banyak manusia menerima akan kebenaran ini dan jadi sempurna, yaitu sempurna dalam karakter, dan pada akhirnya diselamatkan. Bagaimana terimanya? Ya, bagaimana menerima roh itu? Oleh iman. Menerima roh Kristus bukan karena tahu doktrin, bukan tahu peraturan jemaat, bukan karena rajin beribadah. Menerima roh Yesus karena iman. Dan ingat, saat kita mengerti akan perjanjian baru ini, itu tidak menyelamatkan. Saya sudah jelaskan kurang lebih 1 jam. Perjanjian lama dengan perjanjian baru. Mungkin masih ada yang bingung, tapi saya yakin ada yang mengerti. Tapi kalaupun kita mengerti, itu tidak menyelamatkan. Perjanjian baru itu menyelamatkan kalau itu tinggal dalam hidup kita. Kristus di dalam kamu. Itulah perjanjian yang baru. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita bertelut, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas penyegaran dan pelajaran yang kami terima pada Sabat ini. Penting kami memahami tentang perjanjian yang lama dan perjanjian yang baru. Sebab banyak orang masih terjerumus dengan perjanjian yang lama, dan mengira itulah yang baru atau menjadikannya baru dengan cara mereka. Padahal perjanjian yang baru sudah nyata, yaitu dalam darah Yesus, dalam hidupnya, bahkan Dia sudah curahkan. Karenanya perjanjian yang lama sudah selesai, sudah digenapi. Bahkan perjanjian yang baru pun sudah selesai, sudah digenapi dalam hidup Yesus. Bagian kami sekarang adalah oleh iman menerimanya dalam hati kami. Sehingga masing-masing kami turut mengambil bagian dalam alamiah ilahi. Menjadi serupa dengan Yesus, keturunan Adam yang akhir. Itulah yang membawa keselamatan. Sebab Adam yang akhir adalah roh yang menghidupkan. Karenanya tolong kami ya Bapa. Mampukan kami untuk mengabarkan kebenaran ini. Sebab di dalam gereja dan dalam dunia ini, umat-umat Allah
sudah menyimpang. Mereka mengajarkan doktrin Trinitas yang menghancurkan akan perjanjian yang Bapa dan Anak buat, dan bahkan menghancurkan penerapan akan perjanjian itu. Gantinya umat Allah diminta oleh iman untuk menerima Kristus dalam hati oleh kehadiran Roh-Nya. Mereka menawarkan oknum lain yang bukan Yesus, yang bukan Roh Yesus, yang tidak pernah hidup sebagai manusia, yang tidak mengalami akan penderitaan manusia, tidak mengerti kelemahan kami. Tidak heran banyak umat disesatkan. Karenanya mampukan kami ya Bapa, curahkan Roh-Mu, agar masing-masing kami bukan hanya mengerti, tetapi mengalami. Masing-masing kami di tahun ini bertumbuh di dalam Yesus, hari demi hari, sehingga pada akhirnya kami menjadi serupa dengan Dia, memiliki akan hidupnya, hidup manusia ilahi, sehingga pada waktu Yesus datang, tinggal tubuh kami yang diubahkan, dan kami pun semua diangkat berjumpa dengan Dia di awan-awan. Berkati anak-anak, berkati anak remaja, orang muda, orang tua, agar kami bersatu padu, baik di kelompok ini maupun yang hadir melalui media Zoom, agar kami sungguh-sungguh memastikan Kristus dalam hidup kami, sebab itulah pengharapan kemuliaan. Terima kasih Bapa atas kebenaran ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.